Balik lagi. Iya. Setelah ngomong tentang pernikahan. Iya, biasa lah. Biasalah. Usia berapa? 29-30. Kenapa di Indonesia selalu identik umur di atas 30 tuh kayaknya dianggap telat nikah? Gua enggak sih. Lu enggak ya? Juga sih gue Ya kan gue bilang kenapa di Indonesia umumnya ya identik tuh identik. dianggapnya Karena mungkin tergantung dari goalsnya apa. Goals mereka terlalu cetek. sama rata gitu. Habis nikah, ngurus rumah tangga, bla bla bla, udah gitu. Sampai tua. Lu kira 20-30 tahun tuh sebentar. Iya. Oke. Ya, pengalaman banget ya. Aduh. Gimana Kang Aris ya diwakili? Kang kumaha yuk. Gue kalau kayak bahas-bahas masa lalu gitu ya, emang segala sesuatunya sih memang udah skenario Gusti Allah sih, kalau buat gue sih. Segala sesuatunya Memang udah skenario Gusti tapi Allah. kan kita yang mutusin. Tapi kembali lagi kan, Apa tuh? yang namanya takdir itu ya lu nggak bisa menghindari, dan lu dari kemanapun Emang bakal begitu. bakal seperti itu sih. Itu memang udah mungkin 5.000 tahun yang lalu memang udah ditulisin semuanya. Rezeki lu, jodoh lu, kematian lu gitu. Tapi jangan dijadiin satu case yang berat banget di dalam hidup lu gitu loh. Kalau lu dapat case apa tuh? Suatu hal kayak mungkin dalam kehidupan orang beda-beda kan ya. Lu dapat masalah, dan masalah ya menurut gua buat yang belum apa ya? Bukan anjing. Enggak nih sih. Enggak sini. mancing. Enggak sini terlebihnya Kak. Mana ya ke semuanya sih gitu loh. Bos segala sesuatu yang udah digariskan ya udah untuk pembelajaran sih. Gitu sih. Aku lah. Ya ketika lu punya masalah, lu problem, setiap orang kan sebenarnya beda-beda ya. Itu buat nambah lu dari segi mental, segi apapun sih yang gua sampai sekarang pun bertahan ya. Kalau nggak ada masa lalu, mungkin gua nggak bisa sekuat ini. Emang masalah lu kenapa? Enggak, Berat banget ya, Bos. enggak berat juga sih, emang udah jalannya ya kan. Ya udah gue ikutin on the track-nya aja gitu loh. Gue gak mau keluar jalurnya gitu loh. Kayak Oh iya. Jadi gimana coba sih? Biar sih, di gitu. sharing dong. Maksudnya buat yang generasi Z nih kan masih pada unyu-unyu nih. sama sih, gue juga nyunyu. Sama. Kita juga sama unyu-unyu lah. Onyek. Iya gitu. Itu gimana, Boy? Maksudnya apa yang memang di masa itu lu udah ngambil keputusan yang menurut lu ceroboh atau apa? Ceroboh sih menurut gua itu ceroboh sih nying. Gua demen banget. Itu mah ceroboh ini ya kan. Ya lu secara lu masih manusia kan, ya enggak? Lu salah, lu manusia, lu punya dosa, lu manusia. Ya kan, jadi lu nggak bisa ngejudge segala sesuatunya tuh. Lu orang nggak baik, lu orang baik. Kita nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan tuh orang seperti apa, lu nggak bakal tahu kan gitu. After dari dia punya banyak masalah, yang menurut gua itu orang-orang yang sangat hebat, kuat banget sih gitu. Lu nggak tahu kan apa yang pernah dia lalui sampai sekarang dia kayak begini gitu loh. Yang lu tahu dia bisa ketawa, yang lu tahu dia bisa senyum, yang dia tahu dia bisa Lo jangan nangis dong. hidup enak segala macam. Padahal kan perih banget anjing ya. Kalau dipikir-pikir gitu loh. Iya. Makanya lu tuh enak, lu enak. Sedih ngunyah. Oh gini po. Oh ya. Karena kalau gua kan nggak tahu persis ya, cuman tahu bingkai kecil-kecilnya ya. Ya itu gimana, pengen nangis. Lu selingkuh. Lu tampolnya mukanya. Iya, gue juga nggak tahu sih, maksud gue nggak tahu gimana ya. Gue orangnya terlalu gimana ya sama orangnya. Ya udah, gue udah percaya. Nanti kedepannya dia mau hianatin, nanti dia orang yang nggak baik. Ya selebihnya. Tapi di saat itu lu apa ya? Memilih untuk mengalah. That's your choice kan? Maksudnya sebagai kalau gua pun di posisi lu belum tahu bisa kayak gitu atau enggak. Cuman yang membuat lu sampai bijaksana begitu. Enggak Anjay, bijaksana. Enggak. Jauh banget gue kalau dibilang bijaksana sih. Intinya sih kalau buat dari gue sendiri sih gini, gue lebih memilih tidak menyakiti diri gue. Tidak menyakiti diri lu maksudnya?
Ya ketika gue menjalani segala sesuatu hal, kalau memang pada akhirnya itu menyakiti diri gue mendingan cabut. Daripada ke depannya gue bakalan sakit, daripada ke depannya gue bakal jadi gila gitu loh. Itu suatu hal yang menurut gue tuh berat gitu loh. Lu diterusin, tapi lu tahu kan nanti impactnya bakal kayak gimana, lu tahu resikonya gimana. Selebihnya ya pilihan gue kan, karena gue memilih cabut lah daripada gue nyakitin diri sendiri sih. Jadi udah segala konsekuensinya bakal gue hadepin sih. Mental aja. Kenapa Pok? Jangan cengir apa mengalami hal yang sama? Enggak, gue. Beda loh. Oh beda. Gimana tuh Kang? Gimana Kang? Ya lu tanya sendiri lah. Lu udah menanyakan beda tuh biasanya ada info-info. Enggak. Gue juga nggak terlalu ini banget sih sama Ola sih. Nggak terlalu banget dekat juga, nggak tahu dia gimana dailynya setiap hari atau masa lalunya ya nggak pernah tahu sih. Okay. Kalau gue sih berharap sih sama orang yang punya masa lalu jangan pernah malu, jangan pernah dia pernah merasa lu tuh sendiri, lu ngerasa punya histori yang jelek segala macam, entah orang mau ngomong kayak gimana pun, menurut gue ya bodo amat, karena yang ngejalanin hidup itu diri kita sendiri gitu. Oke, jangan minder deh, jangan minder. Kita tanya langsung orangnya aja. Iya, kita tanya langsung deh gitu. Duh. Nah, Ku menangis membayangkan. Aji, siap-siap Aji latihan vokal dulu nanti ya. Oke, gimana kok tadi, Po? apa sampai mana tadi? Sampai mana Kang tadi Kang? Sampai dia katanya udah nikah. Lulus kuliah dong. Oh iya, lulus kuliah. Iya kan, Kuliah, gue kerja gue. Kalau kita bicara fase umum para wanita ya, dianggap orang apa ya? Kata-katanya apa ya? Ya dianggap umumnya lah. Biasanya fase minta duit. Ntar dulu, belum ada monetizing, ntar duit. Oke, tadi dari kuliah, terus kemana? Kerja. Kerja di Bandung. Iya. Gue sebenarnya ngambil keuangan tuh bukan karena gue pintar. Why? Karena gue menghindari pekerjaan yang berhubungan sama orang lain. Jadi gue milih kayaknya gue di back office aja deh, karena gue nggak suka berhubungan langsung sama orang. Tapi gue dapat pelajaran jangan terlalu membenci sesuatu, jangan juga mencintai sesuatu secara berlebihan. Oh, ada garis. Waduh, ntar buka Al-Quran lagi di Tamal Baqarah. Karena Nanti. iya gue tuh entah kenapa di hidup gue kalau semakin gue nggak suka semakin gue hindari, malah itu yang gue hadepin. Kayak contohnya dari hal-hal kecil lah, gue nggak suka kan berhubungan sama orang lain, istilahnya approaching orang apa gitu. Tapi sampai sekarang pekerjaan gue tuh berhubungannya sama orang lain terus. Dan gue tuh kan sebenarnya introvert ya. Dan introvert? Iya, dan gue itu sangat menguras energi gue banget. Bentar, introvert tuh apa ya? Maksudnya lebih spesifik. Gue suka bingung gini. Temen gue cowok, namanya Bekeng. Pas terakhir gue silaturahmi, dia bilang gue introvert gue nggak bisa kenal banyak orang, bla bla bla. Gimana sih geng? Maksudnya spesifik introvert tuh apa sih bedanya sama extrovert? Enggak sih, kalau di gue introvert itu ketika lo lagi penuh banget nih, lo nge-recharge diri lo, lo sendiri. Bukan dengan main sama orang lain, orang banyak di crowded place gitu, enggak. Gue lebih kayak ya udah sendiri. Gue punya masalah, gue sendirian. Dan itu butuh waktu benar-benar pure sendiri. Iya. Lama. Lama, lumayan. Pokoknya gue kalau nge-recharge diri gue tuh ya dengan gue sendiri deh gitu. Bukan berarti gue nggak suka kenal banyak orang ya, gue main-main. Tapi ketika gue udah jenuh udah apa, ya gue sendiri gitu. Nggak suka diganggu. Oke, berarti itu latar belakangnya tadi lo pilih ke di balik meja tadi nih. Terus lanjutan dari back office itu? Ya udah akhirnya gue malah kerja marketing. Di perusahaan atau enggak, gue jadi sales di Honda mobil. Di Bandung nih? Iya. Oke, sales mobil cu? Iya. Karena goals gue adalah waktu itu cuan. Oke, dan itu fee-nya gede? Iya. Gimana caranya nih gue fresh graduate tapi gue cuan. Apalagi pada saat itu yang masih halal lah ya kehitungnya. Terus? Ya udah masuk situ dan gue nggak tahu apa-apa approaching ke konsumen bla bla bla, tapi ya udahlah hajar aja, belajar ngeliatin orang bla bla bla. Tapi ya emang bukan dunia gue di situ ya.
Akhirnya ya gue capek sendiri gitu. Ya nggak hasrat ya. Iya. Nggak sesuai hati. Dan tiba-tiba nikahnya itu di mana tadi? Ini dari dealer. Gue kenalnya dari Honda itu sih. Oh, jadi, cepetan gue. cinta Kalau lokasi ya. Di naik lagi. Berarti di Honda nih. Di Honda berapa lama? Setahun setengah, sialah setahun Oke, setengah terus lah. ketemu si X, kata X ini Iya. di situ. Iya. Duh, cintaan gue rumit banget lagi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Justru ini memberikan pelajaran kepada mereka yang masih Enggak, bukan mereka deh. Kepada lu yang kok kepada iya kan masih enggak, karena gue bertiga kan sama lu kan. iya benar. Oke, terus Enggak, gue cerita dari kuliah dulu deh. Oke. Gue kuliah tuh cuman punya jadi 3 tahun gue kuliah tuh gue pacaran sama satu orang. 3 tahun kuliah pacaran sama satu orang. Nah, ya Orang yang sama nih. enggak, bukan. Gimana sih? Bukan sama orang yang Honda, bukan. Oh, beda. Iya. Oke, ya, Itu oke. toksik banget tuh. Iya 3 tahun sih. 3 tahun tuh 3 tahun masih muda. ya. Terus kayak Oke. zaman gitulah. Zaman banyak mimpi-mimpi kosong. Nah, tapi ada untungnya juga sih karena dia pinter. Jadi gue cepat kuliah. Karena dibantu sama dia. Ya maksudnya Yang ngerjain skripsi dia juga. enggak dong. Iya, nggak Kayak kompetitif gitu loh jadinya. Gue bisa, lo bisa, gue juga harus bisa nih gitu. Jadi kejar-kejaran tuh. Wah, itu falling in love deep banget itu. Iya sih, Ya, jujur. Udah berapa ya? Iya. Oke, terus. Tapi karena toksik ya udah kan, kayak kurang loh gitu. semudah itu ya. Enggak lah, gila. Gila. Sampai gue foto keluarga sama keluarganya, gila nggak? Terus kenapa lu nggak jadi gitu loh? Enggak, karena toksik. Ya gue tahu gue suka, maksudnya gue sayang ya. Tapi gue mikirnya ke depannya, ini gue kalau hidup sama orang kayak gini, setahun 2 tahun lagi gue fix gila sih gitu. Karena kayak banyak- overprotective, banyak bla hal bla ya. bla gitu. Maksudnya Oke, lanjut dari 3 tahun itu. Putusnya emang di kampus atau di pas gawe? Pas hari wisuda. Kayak thanks ya. Sebenarnya toxic siapa sih? Kayaknya gimana ya? Kayaknya nggak realistis deh. Kalau di ya kayak kenapa boy? Kenapa lu Bisa ya, sih boy. sebenarnya. Enggak sih, gue udah mentok banget soalnya gue orangnya kalau udah hubungan sama orang totalitas tanpa batas banget. Tapi once I'm done gitu. Nah, titik gue I'm done itu adalah di itu pas gue lulus. Ih, gila nih, gue nggak bisa nih sama lo gitu. Udah deh, kita jalan masing-masing aja gitu. Lagian kan kalau udah Dan lulus itu lo yang kuliah, mutusin. ya kalau udah lulus kuliah kan, Cakep. istilahnya kita Hancur pasti tuh perasaan tuh laki. pasti punya jalur Hancur lagi sih, Hancur bukan itu hancur juga. lagi sih. Bukan hancur lagi sih. Hancur itu. Enggak lah, gue juga sama. Maksudnya gue menyayangkannya rasa yang sekuat itu hancur sama ketoksikan kita gitu loh gitu. Tapi ya udahlah gitu. Dan gue tipe orang yang udah putus sama cowok, udah gue harus lost contact bertahun-tahun tanpa ada, Berarti di medsos semua hilang. nggak ada. Kan gue mungkin ketemu dia 5 tahun kemudian gitu. Jadi ya udah pas ketemu ya udah biasa aja. Dia udah nikah belum? Udah punya anak juga. Oke, terus setelah itu Iya. baru lu ketemu di Honda nih. Di Honda. Di Honda berapa lama nih? Yang di Honda gue pacaran 2 tahun. Gue tuh apa ya, mengobservasi diri gue sendiri. Oh, bayang sih udah. Karena dasarnya lu batu dan Mudi itu sebenarnya ada psikologi apa nih bahasanya. Dia seneng trial boy. Iya, dia tuh Kalau kayak misalnya ada ini lagi track atau apa ya, off road atau kita naik gunung atau apa ya. Wah, ada track baru boy. Kalau kita pada mikir-mikir kan. Pokoknya lu harus ikut gua. Coba ini, yuk. Gue seneng men-challenge diri gue sendiri sih. Kayak misalkan Enggak, emang lu enggak kayak gitu nih. Enggak, lu kayak gimana? Lu sama gue kayak gimana gitu loh. Ya kan, kalau udah mau A, ini gue mau coba nih. Nanti Iya depannya kan? sampai mana nih, ya kan? Munduran dong, pick no. pentokin banget kan. Angkat lu tuh. Nggak usah, nggak penting. Ini jangan-jangan yang Honda. Enggak. Oh, bukan. Gue tipe orang yang nggak suka teleponan. Jadi kalau nggak penting nggak akan gue reject.
Kalau nggak penting nggak bakal reject gimana sih? Kalau nggak penting akan gue reject. Oke. Baik lagi di tadi apa tuh? Honda. Nggak ketemu nih Honda yang jadi nyantelnya di mana? Baik banget tuh, parah. Kok bisa baik aja anjing? Ya udahlah, ketemu lah sama oke. orang. Gue tuh tipe orang yang nggak pernah PDKT. Tipe orang yang nggak pernah PDKT. Ya, sama yang 3 tahun aja tuh gue kayak cuman kenal beberapa hari, jadi tapi ya udah. Gila kali. Di dalam hubungan itu ya resiko apapun ya lo terima gitu. Ya lo jalanin di situ gitu. Jangan cuma PDKT, saling kenal, terus ternyata kurang ya udah nggak jadi. Kayak buang-buang waktu kalau menurut gue ya. Ya lo kalau mau hajar aja udah gitu. Nanti ke depannya gimana ya udah. Gitu gue nggak suka kayak saling mengenal dulu itu apa ya orang sebelum nikah mah kita juga semuanya saling mengenal ya nggak sih orang yang udah nikah aja saling pertanyaan mengenal. dulu gini, apakah landasan dari Honda lu menuju Yamaha atau Suzuki ini ada faktor dari tadi itu? Karena dari riwayat tadi atau enggak? Maksudnya? Maksudnya emang lu tipe yang begitu karena dari lu begitu atau memang karena faktor riwayat? Enggak, gue emang gitu. Emang gitu. Terus dari Honda itu setelah maksudnya ini nikahnya dengan Honda kan? Apa ya? Memang keputusan saat itu berdua lu emang juga oke sama dia. Si katakanlah si Honda. Ya kebodohan masa muda cuy. Tapi bener ya, gue satu nih. Kayak restu orang tua tuh bener banget klasik ya gue ngomong klasik banget ya, tapi itu bener loh. Fakta ya? Iya, fakta yang sudah terbukti. Yang nggak ngerestuin nyokap ya? Nyokap. Maksudnya bukan nggak ngerestuin terang-terangan sih, cuman dia kayak notice Pilih. gitu. Iya. Gue udah tahu nih dia kurang, tapi ya gue hajar aja kan. Dah itu tuh satu pelajaran tuh, jangan terbuai sama harapan kayak itu sih kayak ada masalah anjing tuh ekspektasi nih. berarti Lo semoga nanti dia ketika udah menikah gini-gini anjing jangan. Enggak, makanya gua juga dulu tau gitu. Pelajaran yang gua jalanin lu tau sendiri kan, gua pacaran udah 8 tahun, gua married, after married gua cuma 2 tahun gua divorce, ya kan? Gua berharap kan dia jadi sosok orang ibu dan lain sebagainya kan. Tapi pada kenyataannya Enggak. makanya gua sekarang terakhir kembali baru kali ya. Gue gak mau banyak berharap sama orang gitu loh. Gue gak mau gantungin harapan gue ke orang lain gitu loh. Entah itu cinta, entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, semua gue gak mau banyak berharap. Nggak terlalu banyak berharapnya karena udah pernah ketipu pahitnya. Ya bisa dikatakan Maksudnya gini, lu ketika lu di dimensi saat itu ya, itu berharap dia bakal berubah. Oh gue yakin kok dia suatu saat bakal ikut apa yang gue mau atau begini begitu kan? Ya? Iya pakai raket dari. Nang aja main pakai aja. pakai. Kalau betul metik nih motor bira pada nang aja. Bisa nggak? Siap. Mungkin kayak lo tanpa sadar tahu nih sebelumnya dia orangnya kayak gitu. Misalkan ada sikap-sikap yang ada beberapa part tuh sebenarnya kita tahu, Ya. cuman nutupin, nah, denial. gitu loh. Nah ini gimana Kang Aris dulu bisa nutupin tuh kata-kata sahabat-sahabat yang nggak didengar. Iya sih, itu dia gitu bikin gue kesel juga sih kan. Lu bener juga sih kalau misalkan orang tua yang Jadi gini Bo, dulu gue sebut aja ya, Iya. si ex lu ya, Iya. ex lu itu kan satu kampus sama gua. Satu kampus sama gua, dia cuman senior kalau nggak salah dia. Terus dia aktif di apa? Taekwondo. dan namanya ada kok. Namanya ya gua nggak tahu lah prestasi atau Bodo enggak, amat gua lah. nggak ngerti. Cuman poinnya ada beberapa temen gue yang kenal sama si ex itu kan. Gua udah bilang nih Rap, cari yang lain deh. Karena ada kartu gue pegang gitu lah istilahnya. Sotoy banget lu Black. Wah. Gue orang itu nggak mau dengerin orang dulu. Panjang weh deh. Ya, oke. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Dia masih belum married. Lagi zaman masih bodo amat ya kan, jahil ya. Tiba-tiba mampu tiba-tiba. Kok dia bisa nangis nih? Nangis sih. Nangis ya. Abang lu.
Lihat ya elah. Nang deh, kenceng. Gue juga pernah nangis kok sama. Nggak. Lu nggak tahu ya kalau sama laki itu kita kalau ngumpul tuh nangis aja, biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, cuma kadang-kadang ya geli-geli aja, bodoh aja. Tapi dalam hati lo apa gue bilang gitu nggak? Nah iya, Iya kan? pasti. Karena ya gimana? Tapi 8 tahun tuh lama cuy 8 pacaran. tahun ya. Kredit rumah udah mau lunas tuh kayaknya gue. Iya, ke PR tuh 2 tahun lagi. Terus Datang. jalanin berapa? Jalanin 2 tahun kurang. Itu dia masih banget dari Magelang. melakukan yang sama kan. Iya, gue kira udah ya namanya orang kan maksud gue gini loh, gue kalau dulu gue menilai orang seperti ini. Yang pertama manusia itu depannya salah dan dosa, ya kan? Yang pertama sih menurut gue sih. Yang kedua ketika manusia melakukan suatu hal yang salah gitu kan, oke lah. Tapi kalau yang udah ketiga Hobi. bukan hobi lah, sifatnya kan udah ini udah deket. Kenapa ketemu ketiganya tuh setelah gue merit gitu The loh. lifestyle. Iya. Pertama kedua Tapi itu adalah kayak gini, gue nanya nih. Ini dari hati ke hati. Karena ekspektasi lu tinggi nggak saat itu? Iya sih. tinggi banget sih gue, makanya sekarang tuh yang gue udah aduh deh, gue nggak mau masalah ekspektasi deh sama siapapun gitu loh, yang membuat gue dulu kayak gimana gitu loh, Gimana ya? Iya, roots gitu loh. dari segala sakti tuh ya ekspektasi nggak sih? Selain ekspektasi juga ada. Kadang-kadang apa ya? Kalau ekspektasi kan kita udah selain harapan, terus ada analisa, ada apa lagi ya, duga-dugaan lah. Tapi ada mimpi-mimpi yang bahasanya apa ya? Mungkin imajiner kali ya. Jadi kayak kita tuh udah terlalu dalam sampai berharap di suatu titik nanti kenyataan hidup nih, ya kan, bakal begini, gue bakal punya keluarga begini, nanti istri gue begini, atau suami gue begini, nanti anakku begini, bla 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 terus ya. Bener gak nih? Kalau menurut gue sih itu sotoy. Iya nggak sih? Itu soto ya, bisa jadi. Karena saat itu kan Maksudnya kadang kita tuh terlalu sotoy menilai orang di idea of seseorang itu seperti apa yang kita pikirin. atau karena memang nggak jujur. Siapanya? Diri kita Ya, sendiri. maksudnya mungkin nih kalau konteksnya Kang Aris, dianya udah jujur banget. Ya kan, setelah udah diselingkuhin. Lu kok ngeledek banget sih? Enggak, lu jangan terus lu bilang kayak lu jadi orang terlalu baik enggak. Lu jangan ngomong gitu terus ya. Gua kadang-kadang gini. Gua itu yang jadi kayak gue insecure. Gua kadang-kadang jujur nih ya. Enggak, gua jujur aja Tam ya. Enggak, gua jujur aja Tam. Kadang-kadang gua pengen jadi orang jahat. Gitu. Enggak, kadang-kadang gua pengen Ini ada lagi. Apa keluar nih. karma? Apa karma? Karma enggak juga sih. Karma enggak ya? Enggak, maksudnya gini, Boy. Kadang kalau kita sebagai pria ya, maksudnya ini gue nggak tahu kalau di konteks perempuan tuh kayak gimana. Kalau di pria ketemu yang benar-benar idaman nih, kayak gue sama Emi lah, itu gue berusaha gimana caranya gue bisa bla 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 sama dia. Intinya kalau bisa nih, ya oke, tulang rusuk gue dia. Padahal nih kenyataannya kan nggak tahu. Enggak tahu. Itu Cuman udah kita bersikap kayak gitu loh, Boy. Iya. Maksudnya udah apa-apa dikorbanin ya Iya, kan. Dia iya nelpon dikit berangkat. Ini duit paksain ngutang. Istilahnya bla 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 bla. Udah sampai fakta akhirnya nggak kena. Maksud gue di lu saat itu lu udah jujur kayak gitu banget kan? udah banget sih. Ya, oke. Cuman masalahnya kan gini, kalau lu ada riwayat nggak enak banget kok ngomong. Slow ya? Gue lupa banget ini asli. Itu kayak bisa jadi bahan pertimbangan. Gitu loh, Boy. Ya. Nah, maksud gue gini, Kak. Dia pas pacaran udah pernah diselingkuhin. Oke. Bagi dia waktu itu pas udah gua kira pas udah nangis itu udah clear nih bakal putus bla 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 ya, ternyata masih. Ya gue sebagai sahabat ya udah deh, emang jalannya kali. Mau dia mau pilih ke situ, ya udah tuh akhirnya jalan sampai merit. Gitu kan. Kan para sahabatnya nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba udah ngasih undangan bla bla bla. Salah anjing. Ya kan? Biar kayak karena kita sahabat kan nggak mau ikut campur dong dari rumah tangga ya nggak. Tiba-tiba udah lama nih nggak kontak-kontakan ya kan, boy bisa temuan nggak boy? Ganggu aja lo, lagi ribet dah pokoknya bla bla bla. Tolong boy, gue butuh ketemu. Apa lu Ci? Jadi mampang ya, oke ya dah. Ada Doni, gua, Bobby, Nandul, satu lagi siapa ya? udah. Jadi itu doang ya, udah pada males banget nih ya kan. Abang ya, ya udah deh, kasihan temuin. Ya,
nemuin hampir TKP biasa nih masih ya kan kopi boy ya dalam hati gue nggak enak nih nggak mungkin nih Ada Kalau- pembahasan nih. biasanya ada yang dibahas penting nih nggak mungkin kalau nggak dia ngeluarin surat ya ngeluarin surat apaan nih gue kira surat investasi obligasi atau apa gitu kan gue jadi orang kaya baru nih bangsat boleh lah cuan nih gede nih gue baca Tuan Tanah Mampang gitu ya. iya kan apa warisan baru turun Iya. baru cair atau gimana ya apa baru beli lahan lagi atau gimana kita nggak tahu pas kita baca ya Allah ngapa begini amat nangis ya udah bacanya satu-satu kopi dulu ngomong apa ya ada akhirnya yang paling tua yang ngomong duluan tuh si Bobby gua kata juga apa ya kan dia ngomong gitu gua kata juga apa lu nggak ngomong kagak denger sih bapak terus gantian tua sampai ke gua ya emang jalan lu Iya. ya kan Dan gue jujur, saya udah gue potong. Dan gue jujur ya, posisi saat itu kenapa gue butuh teman-teman gue dan lain sebagainya. Lu tau gue kan, gue tuh orangnya yang harus kayak dipentokin gitu kan. Baru gue sadar dan gue pengen di situasi yang waktu itu kayak nggak ada orang yang mentokin gue nih gitu loh. Gue pengen lu tuh bego, lu tuh udah gue bilangin berapa kali-kali ya itu gue pengen dengar kata-kata itu Susah sebenarnya sih, gitu Boy. loh. Aquarius tuh susah. Maksud gue juga begitu. Kalau Iya. belum ngentok sendiri, gak bakalan. Nah baik lagi kalau ke ente tadi, Po. Kalau dia kan mentoknya karena maksud gue dia dari riwayat. Kalau lu pas sama si Honda itu memang nggak ada riwayat sebelumnya. Gue sih dalam semua hubungan nggak pernah ada riwayat orang ketiga ya. Tapi selalu tentang personality orang itu. Jadi yang si Honda ini, gue sebenarnya udah tahu nih indikasi-indikasi dia seperti itu. Ternyata orangnya sangat-sangat manipulatif. Canggih dong. Keren banget ya. Maksudnya manipulatifnya itu lebih ke personalitasnya dia. Iya. Jadi pertama gue kenal dia tuh, wah dewa deh baiknya. Sampai nih, Parah. gue naik motor, gue pakai flat shoes. Dulu ada lampu merah aja minggir dikit nyari pohon rindang biar gue nggak kepanasan. Gue sih mau amat tuh mau hujan mau apa lu mau ikut syukur nggak mau ya udah. Serius, gue Iya. sampai dipakein kos kaki, sampai dia berlutut makain kos kaki gue sampai segitunya cuy. Iya. Tapi maksudnya Gak kayak bisa kita kayak gitu udah lagi lu mau gue nggak bisa. Gue lagi menyimpang nih nanti cara-cara yang Iya gue kayak gitu. anjing emang. Iya terus Terus ya udah, tapi kan makin kesini Cik. makin kelihatan ya. slow deh. Putus gak? Enggak. Enggak itu dia putus kayaknya dia. Dan apa ya? Gak apa-apa Makin- deh, yang penting lu masih kedengeran gak? Tidak sih. Gak kedengeran? Kayak makin kesini gue makin paham, banyak baca, banyak ngobrol, bla bla bla. Ada yang namanya gaslighting. Apa tuh?